Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda, orang yang telah meninggal ternyata mengetahui siapa yang datang menziarahi dan mendoakannya. Ziarah kubur bukan hanya tentang kita yang mengingat kematian, tetapi juga tentang doa yang sampai dan kebahagiaan ahli kubur saat namanya disebut dalam doa. Lalu, bagaimana sebenarnya reaksi mereka saat kita berdiri di atas pusaranya dan mengirimkan salam serta doa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan salawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, ziarah kubur merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berziarah kubur, kita diingatkan pada kematian yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian akan menjadi lembut hatinya. Ia lebih mudah menerima nasihat dan lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirimi doa sangat senang menerimanya. Lalu bagaimana keadaan ahli kubur ketika ada yang menziarahi dan mendoakannya? Benarkah mereka mengetahui siapa yang datang berziarah dan mengirimkan doa? Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ziarah kubur, namun kemudian beliau memperbolehkannya karena banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Salah satunya, ziarah kubur dapat melembutkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang dan mengingatkan pada akhirat. Namun janganlah kalian mengucapkan perkataan yang tidak layak." Hadis riwayat Al-Hakim. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan mengingat kematian, seseorang akan terhalang dari maksiat, hatinya menjadi lembut, kecintaan berlebihan kepada dunia sirna, dan musibah terasa lebih ringan. Ziarah kubur memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencegah gelapnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat, Utsman bin Sawad, seorang ulama salaf, bercerita tentang ibunya yang merupakan wanita ahli ibadah. Saat menjelang wafatnya, ibunya menengadahkan pandangan ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku dalam hidup dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku ketika mati, dan jangan engkau biarkan aku kesepian di dalam kuburku." Kemudian beliau wafat. Utsman bin Sawad berkata, "Aku selalu berziarah ke makam ibuku setiap hari Jumat. Aku mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, dan juga untuk seluruh ahli kubur di sana." Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan ibunya. Ia bertanya, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ibunya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Namun alhamdulillah, aku berada di alam barzah yang terpuji. Ranjangku harum dan bantalku terbuat dari tenunan kain sutra." Utsman bertanya lagi, "Apakah ibu memiliki keperluan kepadaku?" Ibunya menjawab, "Janganlah engkau tinggalkan ziarah
yang biasa engkau lakukan kepada kami. Sesungguhnya aku sangat senang dengan kedatanganmu setiap hari Jumat. Saat engkau berangkat dari keluargamu, orang-orang berkata kepadaku, ini anakmu telah datang. Aku pun merasa senang, dan ahli kubur di sekitarku juga ikut merasa senang. Dalam riwayat lain, Bashar bin Khalid, seorang ulama salaf, berkata bahwa ia bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ia berkata, aku selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, Rabi'ah berkata, wahai Bashar, hadiah-hadiah doamu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya yang ditutupi dengan sapu tangan sutra. Bashar bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Rabi'ah menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Jika mereka mendoakan orang yang telah meninggal dan doanya dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya, ditutupi sapu tangan sutra, lalu diberikan kepada orang yang didoakan. Kemudian dikatakan kepadanya, terimalah hadiah ini dari si fulan. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakannya? Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta 1 hari sebelum dan sesudahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Asy-Syuyuti dalam riwayat Al-Uqaili dari Abu Hurairah, seorang sahabat bernama Abu Razin bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika aku melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, ucapan apa yang sebaiknya aku sampaikan? Rasulullah SAW menjawab, Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang artinya, salam keselamatan atas kalian wahai ahli kubur dari kaum muslimin dan mukminin. Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Abu Razin bertanya lagi, apakah mereka mendengar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka mendengar namun tidak dapat menjawab. Beliau bersabda lagi, wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho bahwa ucapanmu itu dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka? As-Suyuti menjelaskan, yang dimaksud tidak mampu menjawab adalah jawaban yang terdengar oleh orang yang masih hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, namun tidak terdengar oleh manusia. Sahabat Oporpedia, demikianlah penjelasan tentang reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Semoga penjelasan ini dapat menggugah hati kita untuk lebih sering berziarah kubur atau mendoakan
orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena hal itu, insya Allah dapat melembutkan hati dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu berasal dari keterbatasan kami, dan jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.